Pria muda hanya berada di kandang babi, membantu wanita berbaju hijau mengambil foto. Namun, dia menemukan ada seorang pria tua di dalam kamera. Dia bahkan mengira ada masalah dengan matanya. Tanpa disadari, pria tua ini sebenarnya adalah dirinya 30 tahun ke depan. Pria muda terkejut dan lemas di tanah melihat pemandangan ini. Saat itu, pria tua itu mengeluarkan sebuah buku harian dari belakang. Dia mengatakan bahwa di dalamnya tercatat masa depan 30 tahun. Semua peristiwa penting yang telah terjadi. Jika ingin mengubah takdir, buku harian ini seharusnya bisa membantunya menjadi orang terkaya. Saat itu, pria muda tiba-tiba terbangun dari mimpi. Dia mengira semua yang terjadi barusan hanyalah mimpi. Namun, ketika dia menoleh, buku harian dalam mimpinya ternyata tergeletak dengan tenang di atas nakas. Dengan sikap ragu, dia membuka buku harian itu. Halaman pertama tertulis, hari ini dia akan dipecat dari perusahaan, dan istrinya akan menceraikannya. Melihat ini, dia dengan sendirinya menganggap ada seseorang yang melakukan lelucon. Hanya karena hari ini adalah akhir pekan, tidak perlu pergi bekerja. Dia yang tidak percaya, dengan sembarangan melempar buku harian ke dalam tempat sampah. Namun, tepat di detik berikutnya, pemuda itu menerima telepon dari bosnya. Tidak menyangka bahwa dia benar-benar dipecat. Setelah mengetahui hasilnya, dengan ragu-ragu, dia mengambil kembali buku harian itu. Jika semua yang tercatat di dalamnya akan terwujud, maka hari ini istrinya akan bercerai dengannya. Belum sempat dia melakukan sesuatu, istrinya menerobos masuk dengan marah. Mari kita bercerai. Saya sudah muak denganmu. Astaga, ternyata memang mau cerai. Saat itu, dia akhirnya percaya pada kata-kata kakek. Jadi dia berencana menggunakan buku harian untuk mengubah takdir. Ketika terbangun keesokan harinya, pemuda itu tidak sabar untuk melihat buku harian. Ternyata muncul halaman baru di atasnya, dan mencatat tentang orang terkaya di kota ini hari ini akan pingsan di pintu masuk taman. Melihat ini, pemuda itu merasa bersemangat. Jika dia berhasil menyelamatkan orang terkaya itu, bukankah hari-hari setelah itu tidak perlu khawatir tentang makan dan minum? Segera pria muda datang ke pintu taman untuk menunggu. Namun setelah menunggu lama, tidak ada yang pingsan. Jadi dia bertanya kepada pejalan kaki untuk mencari informasi. Namun dia mengetahui dari pejalan kaki, taman memiliki 4 pintu keluar. Ini membuat pria muda bingung. Buku harian juga tidak menjelaskan secara rinci pintu mana. Namun saat itu, pejalan kaki mengungkapkan berita lain. Itu berarti hari ini akan ada seorang tokoh penting di pintu timur. Mendengar ini, pria muda bisa memastikan bahwa itu pasti orang terkaya. Segera dia langsung menuju ke pintu timur. Namun di pinggir jalan dia malah menemui seorang pekerja kebersihan yang pingsan. Pria muda sebenarnya berniat berpura-pura tidak melihat. Langsung pergi ke pintu timur menunggu orang terkaya. Namun tidak menolong orang yang sedang kesusahan membuatnya hati nurani tidak tenang. Jadi dia menelepon pusat gawat darurat. Kemudian dia berjongkok, memberikan resusitasi jantung paru kepada paman. Setelah pria muda mengantar paman ke rumah sakit, dia mulai merasa sedikit menyesal lagi. Tidak hanya melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan orang terkaya, dia juga kehilangan biaya pengobatan beberapa ribu yuan. Namun, sebelum dia selesai mengeluh, sekelompok orang berpakaian hitam menerobos masuk dari pintu. Ternyata paman yang terbaring di tempat tidur bukanlah seorang pekerja kebersihan, melainkan adalah orang kaya yang tercatat dalam buku harian. Melihat dirinya diselamatkan oleh pemuda, paman itu, untuk membalas budi menyelamatkan nyawa, maka memutuskan untuk menjodohkan putrinya yang cantik jelita dengan pemuda tersebut. Ketika malam tiba, pemuda itu berbaring di tempat tidur dengan senang hati. Saat itu, dia sudah sepenuhnya percaya kebenaran buku harian. Namun sayangnya, setiap hari hanya bisa membuka 1 halaman konten. Keesokan harinya, pagi-pagi, pemuda itu dengan cemas ingin melihat peristiwa baru. Orang terkaya terkenal di dunia, Yang Tian Qiao, pada hari pertama di Binjiang, di dalam kamar tidurnya, dibunuh dengan cara dibekap. Ternyata pelakunya adalah sekretaris pribadinya. Tanggal 8 Juli tahun 2023. Setelah membaca buku harian, pemuda itu merasa bingung. Orang terkaya di dunia dibunuh, dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Jadi dia tidak memikirkan hal itu. Namun, saat dia dan nona kaya mengambil akta pernikahan, mertua laki-laki menelepon lagi, meminta mereka segera pulang, mengatakan bahwa perusahaan mengalami masalah besar. Ayah, ada apa? Apa yang terjadi? Kebetulan, kalian berdua di sini. Perusahaan mengalami masalah besar. Masalah besar apa? Pengusaha super terkenal di dunia, Yang Tian Qiao, hari ini mengunjungi Binjiang. Astaga, saya mencatatnya di buku harian saya. Apakah hal ini benar-benar bisa berhubungan dengan saya? Apa yang terjadi saat dia mengunjungi Binjiang? Yang Tian Qiao datang kali ini berencana untuk melakukan investasi besar di Binjiang, perusahaan lokal di Binjiang.
Siapapun yang bisa bekerja sama dengan Yang Tian Qiao, akan segera menonjol, menjadi yang terunggul. Apakah dia lebih hebat dari Anda? Ah, omong kosong. Dia adalah seorang pengusaha kaya dunia, terkenal di daftar Forbes. Ayahku sekuat apapun, dia hanyalah orang terkaya di Binjiang. Maka kami adalah perusahaan terkemuka di Binjiang. Dia pasti akan memilih kami, untuk bekerja sama dengan kami. Kompetitor kami, Grup Liu, bos mereka dan Yang Tian Qiao, sudah lama berteman. Dia datang kali ini, pasti akan bekerja sama dengan Grup Liu. Dengan cara ini, Grup Liu akan segera mengungguli kami, dan kita akan menghadapi kemunduran yang cepat. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tempat Yang Tian Qiao berada, saya sudah menemukannya. Sekarang saya hanya bisa pergi berbicara dengan Yang Tian Qiao, melihat apakah ada peluang. Tapi kamu sudah bilang, dia dan bos Grup Liu sudah lama berteman. Apakah kita masih punya kesempatan? Ketika kita pergi untuk berbicara, hanya bisa menunjukkan ketulusan terbesar, menekan keuntungan hingga paling rendah. Jika bisa bekerja sama dengan Yang Tian Qiao, bahkan jika tidak mendapatkan 1 sen pun, kuncinya adalah jangan memberi kesempatan kepada Grup Liu. Begitu, setelah Grup Liu berkuasa, itu akan membuat saya tertekan. Ayah, jadi, menurutmu, berapa persen kemungkinan kita bisa bernegosiasi? Jika negosiasinya berjalan baik, kurang dari 10% yakin. Orang terkaya terkenal di dunia, Yang Tian Qiao, hari pertama di Binjiang, di dalam kamar tidurnya, dibunuh dengan cara dibekap. Ternyata pelakunya adalah sekretaris pribadinya. Astaga, jika saya bisa menyelamatkan nyawa Yang Tian Qiao, maka kerjasama seharusnya tidak ada masalah, kan? Jadi, siapa yang akan pergi bernegosiasi? Kondisi tubuh saya belum pulih. Kamu yang pergi bernegosiasi, pergi atas nama Grup Sue. Tapi saya takut saya tidak mampu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Istri, aku akan pergi bersamamu. Kamu. Istri, saya merasa saya adalah suamimu. Juga bagian dari keluarga Sue. Saya mempunyai tanggung jawab dan kewajiban membantu keluarga Sue kita. Apa hubungannya denganmu? Kamu sebelumnya bekerja sebagai apa? Jangan pikir saya tidak tahu. Seseorang yang tidak pernah berbisnis, ikut campur urusan orang lain apa? Ini adalah negosiasi bisnis orang penting. Apa yang bisa kamu lakukan di sana? Kamu hanya akan menambah masalah. Saya 100% yakin. Meyakinkan Yang Tian Qiao. Baiklah. Apa kamu gila, Jingpeng? Jingpeng, kamu baru saja datang ke keluarga Sue. Saya bisa mengerti jika kamu ingin menunjukkan diri. Tapi masalahnya, sepertinya tidak semudah yang kamu pikirkan. Saya bersedia bersumpah untuk mencapai tujuan. Saya 100% yakin mendapatkan Yang Tian Qiao. Lalu, bagaimana cara negosiasimu? Apakah itu berarti memberikan diskon besar-besaran? Membuat keluarga Sue merugi besar? Tidak hanya tidak memberikan diskon, tapi juga akan menawarkan harga kontrak yang lebih tinggi dari biasanya. Untuk menandatangani kontrak dengan kami. Diamlah, Jingpeng. Ini bukan permainan anak-anak. Ini menyangkut takdir keluarga Sue. Saya sudah bilang. Saya bersedia bersumpah untuk mencapai tujuan. Jika tidak bisa melakukannya, terserah kepada keluarga Sue. Menarik sekali. Saya bilang saya tidak salah menilai orang. Hanya dengan kepercayaan dirimu ini. Kamu bukan orang biasa. Ayah, apa hubungannya dengan kepercayaan diri? Ini adalah masalah mental. Tidak, negosiasi kali ini. Biarkan Jingpeng pergi bersamamu. Dengan Jingpeng sebagai pemimpin. Jangan bicara lagi. Keputusan saya sudah bulat. Baiklah, sayang, tenang saja. Saya akan melakukannya. Percayalah padaku. Saya katakan padamu, Jingpeng. Tadi ayahku bilang, negosiasi dipimpin olehmu. Itu adalah untuk menghormati kamu. Tapi, kamu tidak boleh menyalahgunakan wewenang kecil. Negosiasi dipimpin olehku. Negosiasi bisa gagal. Tapi tidak boleh mempermalukan keluarga Sue. Dengar tidak? Baiklah, baiklah. Semua harus mendengarkan istri. Istri yang utama. Ayo pergi. Halo, lantai ini sudah kami pesan. Silakan kembali. Halo, kami adalah Grup Sue. Datang untuk bernegosiasi dengan Yang Tian Qiao. Mengenai kerjasama. Apakah ada janji temu? Sudah membuat janji dengan sekretaris Yang. Janji sudah dibuat. Mohon beritahu. Tunggu sebentar. Halo, hanya satu orang yang boleh masuk. Kami datang berdua.
Kenapa hanya satu orang yang boleh masuk? Maaf, hanya satu orang yang boleh. Kalau begitu, saya yang masuk. Kamu tunggu di sini ya. Istri, kamu yang pergi, hanya ada 10% kepastian. Dan aku pergi. Ada 100% kepastian. Aduh, dari mana kamu punya 100% kepastian? Istri, percayalah padaku. Kita adalah suami istri. Hanya kali ini. Baik, kalau begitu, kamu pergi. Tapi, aku akan mempercayaimu kali ini. Jika kamu berani mempermalukan keluarga Sue, mengurusmu. Terima kasih, istri. Tunggu kabar baik dariku. Selamat pagi, Yang Zong. Saya adalah perwakilan dari grup Sue. Hari ini saya datang untuk membahas kerjasama dari pihak perusahaan kami. Baik, sudah selesai dibahas. Silakan pulang. Yang Zong, dari perusahaan kami. Apa kamu tidak mendengar saya berbicara? Sudah selesai, kamu bisa pergi. Bukan, Yang Zong. Saya belum mengatakan apa-apa di sini. Kenapa sudah selesai? Saya bilang sudah selesai. Ya sudah selesai. Bisa bertemu dengan orang-orang dari keluarga Sue. Sudah cukup memberi kalian nama baik grup Sue. Sekarang nama baik juga sudah diberikan. Kamu bisa pergi. Yang Zong, saya rasa kita bisa berbicara dengan baik. Perusahaan kami datang dengan niat baik. Sebenarnya, tidak ada yang bisa disembunyikan. Liu Zong dari grup Liu, dekat seperti saudara. Jadi, saya tidak akan bekerja sama dengan kalian. Dengan grup Sue. Aku tahu Anda dan Liu Zong dekat seperti saudara. Tapi saya percaya, dengan bantuan kita juga bisa lebih dari sekadar saudara. Hal-hal ini bagi saya hanya hal sepele, mengantar keluar. Silakan pulang. Jadi begini. Hari ini kita tidak membicarakan masalah bisnis. Saya ingin berbicara dengan Anda soal menyelamatkan nyawa Anda. Apa? Menyelamatkan nyawa saya. Kesulitan apa yang bisa saya alami? Anda tidak perlu menyelamatkan saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, menantu dari Sue Danian, grup Sue. Dan sehari sebelumnya, saya hanya seorang pengangguran. Bahkan saya tidak tahu siapa Sue Danian. Hanya dalam satu hari, saya menjadi menantu Sue Danian. Apakah Anda masih menganggap saya orang biasa? Saya menjamin dengan nyawa saya, Anda menghadapi musibah besar hari ini. Dan saya dapat menyelamatkan nyawa Anda. Baiklah, saya memberi Anda 3 menit. Silakan jelaskan, apa kesulitan besar yang bisa saya alami? Lalu bagaimana kamu akan menyelamatkanku? Aku hanya bisa berbicara denganmu seorang. Aku memberimu panggung untuk beraksi. Baiklah, sekarang hanya kita berdua. Kamu bisa berbicara, namun aku harus mengingatkanmu. Jika kamu omong kosong, atau membuatku tidak senang, maka bukan hanya sekedar tidak bekerja sama. Aku akan membuat keluarga Sue tidak ada lagi. Tidak masalah, Yang Zong. Permisi, di mana sekretaris pribadi Anda? Itu bukan urusan yang perlu kamu khawatirkan. Langsung saja ke intinya. Poin utama yang ingin aku sampaikan adalah tentang sekretaris pribadimu. Dia tidak ada di sini sekarang. Maka aku berani memastikan, dia pasti ada di kamarmu malam ini.